بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البريات صلى الله عليه وعلى صحبه والآل والزوجات. أما بعد، أيها الطلاب والطالبات، بقي معنا القاعدة السادسة من قواعد هذا الباب. Tersisa satu kaidah dari kaidah-kaidah dalam bab al-iman bil qadar, yaitu karena cuma satu kaidah dan singkat, anak akan diktekan aja, antum tulis ya. Kaidah yang keenam, iradah kauniyah. Iradah kauniyah pasti terjadi. Iradah kauniyah pasti terjadi. Koma, adapun iradah syar'iyyah, adapun iradah syar'iyyah belum tentu terjadi. Belum tentu terjadi. Idzan ma hiya al-qa'idah as-sadisah man yahfazuha? Hifdzan. Pakai bahasa Indonesia. Apa tadi kaidah yang keenam yang hafal? Ada yang hafal kaidah yang keenam barusan anda diktekan tadi? Nah, ahsan, masmu hasbullah. Masyaallah. Aidan ada yang datang tadi di belakang. Baik. Apa maksud dari kaidah ini? Kita harus tak fahami bahwa iradatullah itu ada dua, bukan cuma satu, ada dua. Yang tidak bisa membedakan antara iradah kauniyah dan iradah syar'iyyah, dia nanti akan terjerumus imma ke qadariyah atau ke apa lawannya? Jabriyah. Ya. Iradah kauniyah itu dari kata-kata kana yakunu kaunan. Artinya kehendak Allah terhadap segala sesuatu yang terjadi. Yang memang terjadi, sudah terjadi gitu. Atau pasti akan terjadi. Itu namanya iradah kauniyah. Kaitannya dengan apa iradah kauniyah ini? Kaitannya dengan al-masyiah. Ingat al-qaidah al-ula tentang takdir itu meliputi apa? 4 kan? Pertama al-ilm, yang kedua al-kitabah, yang ketiga al-masyiah, wahiyya al-iradah al-kauniyah. Sedangkan yang keempat adalah al-khalq. Nah, terlepas apakah yang terjadi itu sesuatu yang diridhai oleh Allah, disyariatkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, dicintai oleh Allah. Ini semakna semuanya. Diridhai, disyariatkan, diperintahkan, dicintai. Ataukah sebaliknya? Terlepas dari itu, pokoknya kalau dia terjadi, maka dia terjadi dengan iradah apa? Kauniyah. Jelas, kalau iradah kauniyahnya pasti ada. Nah, kadang-kadang ketemu antara iradah kauniyah dengan iradah syar'iyyah. Contohnya, kajian kita hari ini. Kenapa? Terjadi nggak kajian kita? Sesuatu yang diridhai Allah nggak ini? Diridhai Allah. Pokoknya kalau dia sesuatu yang dianjurkan, diperintahkan, disyariatkan, dicintai, diridhai oleh Allah dan terjadi, faqad ijtama'a fiha al-iradatan. Paham belum? Baik. Ana mau kasih pertanyaan, tolong dijawab, tapi angkat tangan dulu yang mau jawab. Ya. As-su'al.
Kafirnya Abu Lahab iradah apa? Angkat tangan dulu. Kafirnya Abu Lahab iradah apa? Kauniyah. Syariah bukan? Bukan. Kenapa? Kafirnya Abu Lahab terjadi. Diridhai Allah enggak? Diridhai Allah. Diridhai Allah. Nah, salah kalau diridhai Allah. Allah tidak meridhai kekafiran. Siapapun yang kafir Allah tidak meridhainya. Kalau Allah Ta'ala in takfuru fa inna Allah ghaniyyun 'ankum akmilu wa la yarda li'ibadihi al-kufr. La yarda li'ibadihi al-kufr. Sahih, Allah enggak butuh sama keislaman kita ya. Kalau kalian kafir, Allah enggak butuh sama kalian. Terjemahannya gitu. Tapi Allah tidak ridho kekafiran hambanya. Ya. Jawaban antum yang pertama betul, kenapa yang kedua salah? Jadi kufurnya Abu Lahab itu iradah kauniyah faqat. Faqatnya pakai tu lagi. Iradah kauniyah faqat. Karena apa? Itu terjadi tapi tidak diridhai oleh Allah. Baik, soal tsani. Iman Umar bin Khattab. Angkat tangan dulu. Wallah soal masalah asal ya syabab. Lish antum sakitun. Gampang nih pertanyaannya. Kok pada diam semua? Yallah, aina tulab yang kelas 2 SMA, kelas 3 SMA mana? Angkat tangan ya Pak yang kelas 2, kelas 3. Tidak ada di sini, kelas 2 pasti. Eva, wahai dikum. Karena ada tidak akan anak pukul di sini. Karena cuma pengen lihat ada berapa banyak di sini. 1. Tak. Fakat. Wainatullah. Hah? Ajib anda ya. Iman Umar ayul iradatain ajib. لماذا كانت كونية وشرعية؟ لأنه لا يعرف Ahsan, barakallahu fiik. Paham enggak? Jadi imannya Umar bin Khattab itu bentuk atau contoh bertemunya dua iradah. Kauniyah karena terjadi, syar'iyyah karena diridhai oleh Allah. Tayyib. Kufru Fir'aun, kafirnya Fir'aun Musa, Fir'aun yang hidup di zaman Musa. Ya Allah, anta, ayo anta. Nah, anta, ayo. Faqat limadha? Lian Allah la yarda bi kufrihi wa aidan annahu hasal. Terjadi. Baik. Imanu Abi Talib amman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayul iradatain hadai? Ma yujib. Harus ditunjuk. Ini anak di sini enggak ditunjuk enggak jawab. Anta. Ayo. Masuk. Azhar. Baik. Ajib ya Azhar. Imannya Abu Talib itu iradah apa? Kauniyah. Abu Talib pamannya Nabi, baik. Kauniyah. Betul enggak? Betul enggak? Betul enggak? Terjadi enggak itu? Terjadi. Masya Allah, terjadi. Abu Talib beriman. Baik, tak ganti. Imannya Abu Lahab. Mungkin ada qaul tsani ya, ada yang bilang Abu Talib itu mati sebagai mukmin. Wa in kana qaula min adhaf ma yakun. Qala bihi ba'dun nas. Baik, imannya Abu Lahab kalau gitu. Iradah apa? Kauniyah? Enggak terjadi kan? Abu Lahab enggak beriman kan? Kalau enggak beriman enggak mungkin itu termasuk iradah kauniyah. Tapi Allah senang enggak kalau Abu Lahab itu beriman? Senang. Allah menghendaki semua orang untuk beriman. Allah menghendaki semua orang untuk bertauhid.
secara syar'i, bukan secara kauni. Ya, Allah menghendaki secara syar'i alias Allah mencintai, Allah memerintahkan, Allah mensyariatkan, Allah meridhoi semua orang untuk menjadi orang beriman. Betul nggak? Dalilnya apa? Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah ini ditujukan kepada kullun nas. Wahai sekalian manusia, ibadahilah Allah, Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, dan seterusnya. Aminu billahi wa rasulihi wal kitab alladhi nazzala ala rasulihi wal kitab alladhi anzala min qabl. Perintah kepada semua orang juga, berimanlah kalian semuanya kepada Allah. Jadi Allah mensyariatkan semua orang untuk beriman. Allah menyukai kalau semua orang itu beriman. Allah mencintai, Allah meridhoi keimanan siapapun. Tapi tidak semuanya terjadi. Betul? Faktanya kan begitu. Kalau Allah tidak menghendaki secara syar'i Abu Lahab untuk beriman, Allah tidak meridhoi secara ridho pasti syar'i ya. Allah tidak meridhoi keimanannya Abu Talib, Nabi tidak akan dakwahin mereka. Buat apa didakwahi sama Nabi? Sahih. Kenapa Nabi itu sampai turun ayat innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Huna al-masyiah. Yang terjadi apa yang Allah kehendaki, bukan yang Allah ridhoi. Yang Allah ridhoi kadang terjadi, kadang tidak. Tapi yang pasti terjadi adalah ma yasha'u Allah. Masya Allah kana wa lam yasha' lam yakun. Sya Allah alla yahtadiya Abu Talib. Allah menghendaki secara kauniyah Abu Talib tidak mendapatkan hidayah. Famata kafiran, musyrikan. Ya, jadi imannya Abu Lahab itu iradah apa? Jawab semua. Syar'iyyah faqat. Ya, imannya Fir'aun, imannya Abu Lahab, imannya Abdullah bin Ubay bin Salul, imannya Abu Talib, imannya Umayyah bin Khalaf, wa ruhban an-nasar wa ahbarul yahud, kulluha min al-irada asy-syar'iyyah faqat. Ya. Wa imanukum antum, imanuna nahnu apa? Kauniyah faqat, kauniyah wa syar'iyyah. Ya, iman kita semua sampai saat ini paling tidak adalah iradah kauniyah wa syar'iyyah. Jelas? Jelas. Jadi tidak ada talazum, la talazum, tidak ada keterkaitan yang selalu ada pada dua iradah. Enggak, kadang ditemukan salah satunya, kadang dua-duanya. Baik, as-su'al ar-rabi' al-an. Kufru Umar ibn Khattab. Ayul iradah. Ada soal al-adhkiya. Ini yang cerdas bisa jawab. Kafirnya Umar bin Khattab, iradah apa ini? Ada yang tahu? Tak kasih hadiah kalau tahu. Tak kasih hadiah. Hadiahnya boleh nggak tak kasih hadiah? Tidak ada yang tahu. Kufru Umar bin Khattab syar'iyyah. Okay. Kufru Umar bin Khattab termasuk iradah apa? Syar'iyyah. Syar'iyyah. Nah, ayo, paham enggak pertanyaannya? Paham dulu pertanyaannya. Apa pertanyaannya tadi? Dalam bahasa Indonesia apa pertanyaannya? Kufurnya Umar bin Khattab adalah iradah kauniyah. Karena pada Allah tidak boleh.
qabla da'watillah. Maksudnya sampai akhir hayat maksudnya. Ini bagus nih, paham dia pertanyaan, cuman maksud Anda bukan begitu. Sekarang apakah Sayyidina Umar meninggal dalam keadaan kafir? La. Jadi bukan kauniyah. Dan apakah Allah menyukai kekufuran? La kauniyah wala. Itu namanya soal jebakan ya. La kauniyah wala. Itu cuma iftiradhi aja. Itu cuma seandainya saja, andai-andai. Tapi kalau sebelum didakwahi betul itu kauniyah. Cuman yang ana maksud adalah di akhir hayatnya. Baik. Jadi ahlu sunnah membedakan antara iradah syar'iyah antara iradah kauniyah yang artinya adalah kehendak Allah terhadap segala sesuatu yang telah terjadi atau akan terjadi. Ya. Jadi kaitannya adalah yang telah, ya termasuk yang sedang juga maupun yang akan terjadi. Ini semuanya berkaitan dengan iradah kauniyah alias apa tadi? Al-masyiah, la tansau hadza. Ya. Jangan lupa, al-masyiah itu iradah kauniyah, sama dengan itu. Makanya kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita disunnahkan mengatakan insya Allah. Kaunan. Kalau Allah menghendakinya untuk terlaksana, saya akan datang besok insya Allah. Ya, tapi kalau saya akan puasa kemarin insya Allah, salah nggak? Salah, sudah terjadi. Fakat insya Allah. Ya. Jadi ada anekdot. Tahu anekdot? Kejadian lucu. Ada orang Badui, dia ketika mengatakan sesuatu, anak akan pergi besok. Dibilang, kul insya Allah. Lah, anak akan pergi besok. Anak akan pergi besok untuk bayar utangku. Dia nggak bilang insya Allah. Di tengah jalan dicuri uangnya. Ya. Besoknya dia ketemu sama orang ini. Mana duitnya? Suriqatid danariru insya Allah. Uangnya insya Allah telah dicuri. Kebalik ente. Uangnya sudah dicuri, bukan insya Allah. Khalas, sudah hilang duitnya. Kalau akan dikerjakan, bilang insya Allah. Tapi kalau sudah terjadi, khalas, insya Allah. Masya Allah kan. Baik. Jadi kaitan dari al-iradah al-kauniyah adalah masyiatullah, sedangkan kaitan dari al-iradah asy-syar'iyyah adalah mahabbatullah. Semua yang Allah sukai, karena Allah menyukai, Allah memerintahkan. Karena Allah menyukai, Allah mensyariatkan. Karena Allah menyukai, Allah memberi pahala bagi pelakunya dan mengancam yang tidak mau melakukannya dengan siksa. Itu indikasi bahwasanya Allah menyukai hal tersebut. Ada hal-hal yang disukai untuk dikerjakan, ada yang sebaliknya. Allah suka kalau itu ditinggalkan. Ini semua kaitannya dengan al-iradah asy-syar'iyyah. Intinya kaitannya dengan syariatnya Allah. Semua yang disyariatkan berarti dia masuk kategori iradah syar'iyyah. Jadi Ahlus Sunnah bedakan antara dua hal ini. Ya, membedakan. Jadi tidak semua dikaitkan hanya dengan kauniyah Allah. Jabriyah nanti. Ya, Jabriyah itu kita nggak dikasih pilihan. Jadi kita semua yang terjadi itu 100% kehendaknya Allah, manusia nggak diberi kehendak sama sekali, sehingga manusia tidak boleh dicela atas semua perbuatannya karena dia hanya melaksanakan perintahnya Allah. Siapa yang bilang Allah memerintahkan kekufuran? Siapa yang bilang Allah memerintahkan maksiat? Siapa yang bilang Allah tidak memberi kamu pilihan, memaksa kamu? Dan jangan juga seperti Al-Qadariyah yang mengingkari iradah kauniyah. Diingkari. Allah nggak punya kehendak. Itu semuanya murni perbuatannya manusia. Karena mereka tidak ingin
dikatakan kekufuran yang terjadi ini terjadi atas kehendak Allah. Mereka pahamnya kalau Allah menghendaki berarti Allah mesti meridhai. Padahal nggak begitu. Ya. Semua yang Allah kehendaki kadang Allah ridhai, kadang tidak. Tinggal dicocokkan sama syariat. Kalau sesuai perintah syariat, faqad ijtama'at al-iradatan syar'iyyah wa al-kauniyah, wa illa kauniyah faqat. Ya. Atau kalau itu hanya dikehendaki atau disyariatkan tapi nggak terjadi, berarti itu iradah syariah saja tapi tidak terjadi. Seperti imannya Abu Lahab, imannya Abu Talib, imannya rahib-rahib Yahudi yang tidak beriman itu iradah syariah saja tapi kan tidak terjadi. Baik, itu yang kaidah yang terakhir yang penting untuk kita fahami dalam bab al-qadar. Baik. Fi soal ada pertanyaan enggak? Mari silakan. Baik. Kalau ada pertanyaan kita cukupkan. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.